Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 251. Baik. Melihat 10 orang di ruang pemeriksaan, Invigilator membuka mulutnya dan berkata, surat ujian Anda sudah selesai dinilai. Mereka yang namanya saya sebut bisa ikut ujian berikutnya. Mendengar itu, semua orang menjadi sedikit gugup. Meskipun masing-masing dari mereka sangat yakin bahwa mereka pasti bisa lulus ujian, kegelisahan masih tak terhindarkan saat Invigilator mengumumkan hasilnya. Fang Qiu, kata Invigilator itu. Fang Qiu berdiri dengan suara itu. Yang lain menoleh dan menatap Fang Qiu dengan keraguan di wajah mereka. Orang ini juga bernama Fang Qiu. Apakah Fang Qiu nama yang bagus? Mengapa begitu banyak orang yang bernama Fang Qiu? Orang ini seharusnya bukan Fang Qiu yang menerima Feeling Pulse Challenge. Hanya saja keduanya memiliki nama yang sama. Semua orang berbisik diam-diam. Pemuda sombong yang memilih untuk duduk di samping Fang Qiu sengaja tidak bisa menahan alisnya dengan cibiran main-main di sudut mulutnya ketika dia mendengar nama Fang Qiu. Fang Qiu. Melihat Fang Qiu, pria muda itu bergumam diam-diam dan dengan jijik, jika Anda ingin menyalahkan sesuatu, Anda harus menyalahkan bahwa Anda memiliki nama yang sama dengan pria itu. Karena pria itu tidak ada di sini, aku akan memberimu pelajaran dulu. Ngomong-ngomong, kalian berdua dipanggil Fang Qiu, kan? Memikirkan hal itu, pemuda itu langsung mencibir. Pada saat yang sama, Invigilator di podium mengucapkan nama kedua. Zhang Changping. Mendengar teriakan itu, pemuda sombong itu segera bangkit, menatap yang lain dengan bangga, dan duduk kembali. Panggilan roll berlanjut. Beberapa menit kemudian, ke-10 nama di ruangan itu dipanggil. Semua orang dipromosikan ke babak berikutnya. Dengan napas lega, semua orang memusatkan perhatian mereka pada Fang Qiu. Bukan hanya karena namanya Fang Qiu, tetapi juga karena penampilannya. Sejauh ini, pria itu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Setidaknya, dia tidak mempermalukan nama Fang Qiu. Hanya membutuhkan waktu 40 menit baginya untuk menyelesaikan ujian kedua. Dan dia telah melewatinya. Sepertinya dia tidak bodoh dan tidak kompeten seperti yang saya kira. Meskipun dia terlihat tidak begitu terampil seperti Fang Qiu itu, kekuatannya tidak bisa lemah. Dengan dirilisnya hasil ujian, semua orang mengubah pendapat mereka tentang Fang Qiu. Mereka yang mengira Fang Qiu bodoh dan tidak kompeten juga mengakui kekuatan Fang Qiu sekarang. Pada saat yang sama, Invigilator, yang telah membaca semua nama, hendak meninggalkan ruangan. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, tangisan datang. Kerumunan tertegun. Invigilator itu berhenti dan melihat ke arah suara itu. Dia menemukan bahwa orang yang berbicara adalah Zhang Changping. Guru. Setelah berhasil menarik perhatian semua orang, Zhang Changping melirik Fang Qiu dan bertanya, apakah Anda memanggil nama kami sesuai dengan urutan yang kami berikan di surat kabar? Menurut pendapatnya, bahkan jika Fang Qiu lulus, dia tidak akan mendapatkan skor bagus. Namun, dia menjawab setiap pertanyaan dengan ekstrim. Jadi, dia harus berada di peringkat pertama. Tidak. Untuk menjawab pertanyaan Zhang Changping, Invigilator menggelengkan kepalanya dan berkata, peringkat ini diatur dan diumumkan sesuai dengan skor Anda. Berbicara tentang itu, Invigilator juga tidak bisa tidak melemparkan pandangan yang dalam pada Fang Qiu. Meskipun dia tahu bahwa Fang Qiu tidak menjawab pertanyaan secara acak ketika dia mengumpulkan kertas Fang Qiu, dia masih sangat terkejut ketika dia menerima lembar hasil. Dia tidak pernah berharap bahwa Fang Qiu, yang hanya menggunakan 40 menit untuk menjawab kertas ujian, akan mendapatkan nilai penuh. Ini luar biasa. Pada saat yang sama, ketika suara sang navigator menghilang, sebuah keributan muncul di ruangan itu. Pemeringkatan diatur menurut skor. Yang pertama dipanggil adalah Fang Qiu. Dengan kata lain, Fang Qiu bukan hanya yang pertama yang menulis, tetapi juga yang mendapat skor tertinggi. Semua orang mulai melihat Fang Qiu dengan kaget. Di mata mereka, hal seperti itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang menjawab kertas dalam waktu sesingkat itu dan masih mendapatkan skor tertinggi? Bahkan memikirkan itu menakutkan. Itu tidak mungkin. Saya tidak percaya itu. Zhang Changping menyipitkan mata dan langsung mengulurkan tangan untuk menunjuk Fang Qiu, mengatakan, aku tidak sepele itu, tapi aku tidak percaya dia menempati urutan pertama. Dia menyerahkan kertas itu begitu cepat, setelah hanya 40 menit sejak awal ujian. Dan ada total 10 pertanyaan di kertas tes, artinya, dia menghabiskan hanya 4 menit pada masing-masing pertanyaan. Dalam hal ini, bagaimana dia bisa menjadi yang pertama? Saat dia mengangkat keraguannya, yang lain semua mengangguk setuju. Tak satu pun dari mereka yang yakin dengan hasilnya. Bagaimanapun, itu memang periode yang singkat. Mendengar suara keraguan-raguan yang ribut,
sang navigator ragu-ragu sejenak dan menjawab, Anda memiliki kesempatan untuk menanyakan tentang kertas-kertas ujian. Tetapi biasanya digunakan sendiri untuk menebus kekurangan Anda. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat menggunakan kesempatan untuk melihat kertas ujian Fang Qiu. Tapi, apakah Anda benar-benar yakin ingin menggunakan kesempatan itu? Aku sarankan kamu memikirkannya. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Zhang Changping, menunggu jawabannya. Ya, benar. Zhang Changping segera berkata dengan anggukan, saya tidak percaya dia menempati peringkat pertama. Saya juga. Aku juga ingin memeriksanya. Untuk sementara waktu, semua orang mulai menyatakan bahwa mereka bersedia menggunakan satu-satunya kesempatan ini untuk melihat kertas ujian Fang Qiu. Baik. Invigilator itu mengangguk dan berkata, ikuti saya ke ruang referensi jika Anda ingin memeriksa kertas tes. Kemudian, dia berjalan keluar dari ruang pemeriksaan sendirian. Para kandidat juga berdiri dan mengikuti invigilator segera setelah melirik Fang Qiu. Tidak ada yang menyangka bahwa panggilan roll diatur sesuai dengan nilai. Dan setelah Zhang Changping mengangkat keraguannya, kesan baik yang dimiliki semua orang pada Fang Qiu barusan menghilang segera. Yang tersisa hanya keraguan. Mereka menghabiskan waktu begitu lama dan menjawab pertanyaan dengan sangat hati-hati. Mengapa mereka masih kalah dari seseorang yang hanya membutuhkan waktu 40 menit? Meskipun mereka merasa bahwa Fang Qiu ini harus memiliki kekuatan, mereka masih tidak percaya bahwa kekuatannya cukup kuat untuk menginjak-injak mereka semua di bawah kakinya dengan hanya 40 menit. Setelah invigilator, kelompok 9 orang segera datang ke ruang referensi di sebelah ruang penandaan. Memasuki ruang referensi, invigilator menemukan kertas tes Fang Qiu dalam ujian kedua dari lemari arsip dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah kertas Fang Qiu. Anda bisa memeriksanya. Tapi jangan merusaknya, karena itu harus disimpan untuk dicatat, peringatan itu. Semua orang mengangguk pengertian mereka. Kemudian, dia membuka kertas ujian Fang Qiu dan meletakkannya di atas meja. Semua orang berkumpul untuk memeriksa. Saat ini, semua orang terkejut. Jawaban Fang Qiu untuk semua 10 pertanyaan itu benar. Tidak ada kesalahan. Selain itu, ia memahami setiap detail, dan analisisnya untuk setiap pertanyaan sangat tepat. Setelah melihat kertas ujian Fang Qiu, mereka yang menggunakan 70 atau 80 menit untuk menyelesaikan semua pertanyaan dengan cermat melihat kesalahan mereka sendiri. Dengan membandingkan kertas ujian Fang Qiu, mereka mengetahui di mana jawaban mereka salah, di mana jawaban mereka dengan penyimpangan, dan di mana jawaban mereka melewatkan sesuatu. Yang paling penting adalah bahwa pada kertas uji Fang Qiu, bahkan gejala halus setiap pasien dicatat. Setelah melihat gejala-gejala ini, mereka ingat bahwa memang ada gejala yang begitu halus dalam video, tetapi mereka diabaikan karena mereka begitu halus. Semua orang diyakinkan setelah memeriksa kertas ujian Fang Qiu. Dan keraguan terhadap Fang Qiu dalam hati mereka menghilang secara instan, digantikan oleh kekaguman yang tak tertandingi. Begitu juga Zhang Changping. Melihat kertas ujian Fang Qiu, dia juga sangat terkejut. Yang mengejutkannya, Fang Qiu begitu luar biasa. Namun, terlintas dalam benaknya bahwa pemeriksaan belum berakhir. Ada babak final. Mari kita lihat siapa yang lebih baik di antara kita di ujian selanjutnya. Sementara semua orang pergi untuk memeriksa kertas ujian Fang Qiu, dirinya sendiri, meninggalkan asosiasi pemeriksaan dokter medis Tiongkok secara langsung dan menemukan tempat di luar untuk makan siang sederhana. Kemudian, dia kembali ke halaman ketiga dan duduk di bawah naungan pohon dengan kaki bersilang, menunggu ujian di sore hari. Pukul 14.30, ujian ketiga dimulai. Di bawah bimbingan penguji, semua orang datang ke halaman baru. Pada saat ini, jumlah orang yang akan mengikuti ujian ketiga di halaman keempat berkurang secara signifikan, bahkan kurang dari setengahnya di pagi hari. Sekarang, izinkan aku memberitahumu aturan untuk ujian ini. Penguji gemuk menunjuk ke deretan bungalau di halaman dan berkata, ujian ini tentang resep. Ada seorang pasien di masing-masing dari 10 kamar. Yang harus Anda lakukan adalah meresepkan untuk 10 pasien ini. Sebelum ujian dimulai secara resmi, kalian semua harus dibagi menjadi 2 tim. Tim pertama akan mulai dari ruang pertama dan tim kedua dari ruang ke-10. Hanya satu orang dari masing-masing tim yang dapat memasuki ruangan pada satu waktu, dan hanya satu orang yang dapat berada di satu ruangan dalam satu waktu. Waktu ujian di setiap kamar berlangsung 5 menit, selama periode waktu itu, Anda harus mendiagnosis pasien dengan 4 metode diagnostik dan meresepkannya. Tentu saja, tidak akan ada catatan dari 4 bagian metode diagnostik. Fokus dari ujian ini adalah resep Anda. Apakah semua orang mengerti? Tanya penguji. Iya nih. Semua orang mengangguk segera. Baiklah, mari kita mulai pengelompokan.
Penguji mengangguk puas dan mulai membaginya menjadi 2 tim. Karena Fang Qiyu dan 9 lainnya selalu berada di peringkat depan, 10 orang lagi dibagi menjadi tim yang sama. Ujian dimulai. Setelah kedua tim dibentuk, pemeriksa memberi perintah untuk memulai ujian. Karena Fang Qiyu menduduki peringkat pertama dalam ujian kedua, dia adalah orang pertama yang memasuki ruangan lagi di timnya. Setelah memasuki ruangan pertama dengan kertas tes, ia langsung pergi ke pasien tanpa ragu-ragu dan segera memulai diagnosis. Saat mendiagnosis, ia membuat analisis dengan cepat untuk mendapatkan jawabannya. Kemudian, dia langsung menuliskan resep di kertas ujian. Hanya butuh 2 menit baginya. Selesai melihat pasien pertama, dia langsung pergi ke kamar kedua. Melihat ini, rekan satu timnya tertegun. Zhang Changping juga sangat terkejut. Kamu menggunakan 2 menit, dan aku akan mengambil hanya 1,5 menit. Dengan gumaman rahasia, Zhang Changping melangkah ke kamar pertama. Begitu dia memasuki ruangan, dia langsung mengabdikan dirinya untuk melihat pasien. Meskipun ia ingin menggunakan lebih sedikit waktu, rasa tanggung jawab untuk pasien memaksanya untuk berhati-hati dalam mendiagnosis. Akibatnya, setelah melihat pasien pertama, Zhang Changping segera melihat arlojinya dan menemukan bahwa 3 menit telah berlalu. Tiba-tiba, dorongan hati yang tak tergoyahkan bangkit di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa dia bisa lebih cepat dan melampaui Fang Qiyu. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 252. Berjalan keluar dari ruang pemeriksaan pertama, Zhang Changping datang ke pintu kamar kedua. Tapi dia tidak segera masuk, seolah sedang menunggu Fang Qiyu keluar. Melihat ini, pemeriksa lemak datang dan berkata, "Kamu bisa masuk." Bukankah hanya 1 orang yang bisa memasuki ruangan pada saat yang sama? Tanya Zhang Changping ragu. Iya nih. Pemeriksa lemak melirik Zhang Changping dan menjawab, orang pertama sudah memasuki ruangan ketiga. Zhang Changping tertegun karenanya. Fang Qiyu sudah memasuki kamar ketiga. Bagaimana itu bisa terjadi? Zhang Changping hanya menghabiskan 3 menit di kamar pertama. Kenapa Fang Qiyu sudah memasuki kamar ketiga? Pada saat yang sama ketika dia merasa terkejut, Zhang Changping mendapat informasi yang sangat penting yang Fang Qiyu habiskan kurang dari 3 menit melihat pasien di kamar kedua. Dia menghabiskan hanya 2 menit di kamar pertama dan hanya kurang dari 3 menit di kamar kedua. Zhang Changping menolak mengakui kekalahan, dan dorongan hatinya yang kuat terus meledak. Dia segera memasuki kamar kedua tanpa ragu-ragu. 2 menit kemudian, dia akhirnya keluar dari kamar kedua dengan tergesa-gesa. Tapi saat dia keluar, dia melihat Fang Qiyu keluar dari kamar keempat. Zhang Changping benar-benar terpana oleh hal itu. Dia baru saja selesai melihat pasien di kamar kedua, tetapi Fang Qiyu sudah selesai melihat pasien di kamar keempat. Seberapa cepat Fang Qiyu? Bisa dikatakan, Zhang Changping melihat 2 pasien dalam 5 menit, dan Fang Qiyu melihat 3 dalam 5 menit. Itu kecepatan yang sangat cepat, bukan? Mustahil. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Zhang Changping menggelengkan kepalanya berulang kali karena terkejut, menolak untuk percaya itu. Dia tidak bisa percaya bahwa magang pengobatan Cina bisa begitu cepat. Baginya, semua orang yang mengambil bagian dalam pemeriksaan kualifikasi dokter harus magang pengobatan Tiongkok. Bagaimana mungkin seorang magang memiliki kecepatan secepat seorang dokter pengobatan Cina yang berpengalaman? Bahkan seorang dokter pengobatan Cina terkenal yang berpengalaman memiliki kecepatan yang hampir sama. Tentu saja, Zhang Changping tidak tahu bahwa Fang Qiyu bisa lebih cepat. Setidaknya, Fang Qiyu tidak menggunakan metode merasakan denyut nadi pasien dengan kedua tangannya. Bahkan, setelah periode pelatihan intensif ini, kecepatan Fang Qiyu untuk melihat seorang pasien sudah sangat cepat. Jika bukan karena ingatan pasien yang lambat tentang penyakit mereka, ia bisa lebih cepat. Setelah beberapa saat, Fang Qiyu keluar dari kamar kelima. Pada saat yang sama, tim lain melihat pasien di kamar ketujuh. Bisa dikatakan, orang pertama dari tim itu hanya melihat 3 pasien sejauh ini. Karena kedua tim mulai dari masing-masing sisi, dan untuk menghindari pertemuan di ruang tengah, anggota tim pertama harus pergi dalam antrean untuk ruang ke-10 setelah melihat semua pasien di kamar dari yang pertama hingga yang kelima, dan mulai dari kamar ke-10 lagi. Di bawah aturan seperti itu, Fang Qiyu hanya bisa pergi mengantri ke kamar pasien ke-10. Namun, tim lain sangat lambat. Meskipun Fang Qiyu melihat pasien dengan cepat, dia harus berdiri untuk mengantri juga. Menunggu lama di luar ruang ke-10, dia akhirnya masuk. 2 menit kemudian, Fang Qiyu keluar dari kamar ke-10 dan menemukan bahwa orang di depannya masih di kamar ke-9. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa terus menunggu. Oleh karena itu, dalam penantian yang lama,
perlu Fang Qiu setengah jam untuk melihat kelima pasien dari kamar ke-10 ke kamar ke-6. Keluar dari kamar ke-6, Fang Qiu mengambil pukulan yang dalam dan kemudian pergi ke penguji dengan kertas ujian yang sudah diisi untuk menyerahkannya. Karena waktu yang lama tertunda, penguji tidak terkejut ketika Fang Qiu datang untuk menyerahkan kertasnya. Beri aku kertas ujianmu dan kamu bisa pergi dulu. Mengambil alih kertas Fang Qiu, pemeriksa membuka mulutnya dan berkata, kami akan memberitahu Anda hasilnya melalui telepon. Baik. Fang Qiu mengangguk dan berjalan ke arah luar halaman. Di halaman keempat, karena kusam, pemeriksa membawa kertas Fang Qiu ke ruang penanda. Guru-guru yang menandai ujian ini masih yang di dua yang pertama. Tentu saja, mereka semua adalah dokter pengobatan Tiongkok. Pertanyaan-pertanyaan itu diajukan oleh seorang dokter terkenal yang terutama mereka cari. Karena itu, jawabannya tentu saja didasarkan pada jawaban dokter terkenal itu. Mendapatkan kertas tes, seorang guru segera mulai membacanya. Akibatnya, dia langsung terkejut setelah membandingkan jawaban dengan yang ditinggalkan oleh dokter terkenal itu. Adapun pertanyaan pertama, resep Fang Qiu benar. Dan bahkan berat masing-masing ramuan itu persis sama. Begitu juga pertanyaan kedua. Begitu juga pertanyaan ketiga. Setelah membaca semua 10 pertanyaan, guru itu benar-benar terkejut. Ini. Terkejut lama, guru itu akhirnya membuka mulutnya dan berteriak, datang dan lihat, benar-benar ada bakat di sini. Jawabannya untuk semua 10 pertanyaan ujian ketiga sebenarnya benar. Setelah mendengar itu, semua guru penandaan lainnya berkumpul sekaligus. Mereka membandingkan jawaban di atas kertas tes dengan hati-hati dengan jawaban standar yang ditinggalkan oleh dokter terkenal itu. Tentu saja, mereka sama, bahkan tanpa kata yang salah. Mendesis. Beberapa guru tidak bisa menahan napas dingin. Sebagai dokter pengobatan Tiongkok, mereka sangat jelas bahwa dokter yang berbeda akan menulis resep yang berbeda, mungkin dalam pengobatan yang berbeda, atau dalam dosis yang berbeda. Karena itu, ujian ketiga relatif longgar. Tidak masalah jawaban para kandidat sama dengan resep yang ditinggalkan oleh dokter terkenal, selama kemanjuran dari resep itu benar, jawabannya benar. Termasuk dokter terkenal yang mengajukan pertanyaan, tidak ada yang berharap bahwa seseorang dapat memberikan jawaban yang persis sama dengan jawaban standar yang ditinggalkan oleh dokter terkenal itu. Itu luar biasa. Iya. Ketika semua orang terkejut, terdengar suara ragu, apakah Anda merasa terbiasa dengan tulisan tangan? Itu sama dengan orang yang mendapat nilai penuh dalam ujian pertama dan kedua, bukan? Kata seseorang. Semua orang mulai melihat tulisan tangan dan menemukan apa yang dikatakan pria itu benar-benar benar. Itu dia. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihat orang seperti itu. Ya, ini pertama kalinya aku melihat seseorang dengan nilai penuh dalam ketiga ujian dalam bertahun-tahun untuk menjadi guru penilaian. Pria muda ini tidak sederhana. Meskipun pertanyaannya tidak terlalu sulit, bahkan kita tidak bisa mendapatkan nilai penuh dalam ketiga ujian, bukan? Ini terlalu abnormal. Mungkinkah dia tahu pertanyaan sebelumnya? Mustahil. Pertanyaan kali ini sangat ketat. File kertas tes baru dibuka pagi ini. Hanya orang yang mengajukan pertanyaan yang tahu pertanyaannya. Tidak perlu baginya untuk membocorkan pertanyaan. Dan bahkan jika dia membocorkan pertanyaan kepada seseorang, maka pria ini harus memiliki hubungan khusus dengannya. Karena hubungan mereka istimewa, apakah pria itu perlu menyontek dalam ujian? Ya, bahkan jika pertanyaannya benar-benar bocor, akankah seseorang cukup bodoh untuk membaca semua jawaban? Bahkan orang bodoh tahu untuk tidak menulis jawaban yang benar-benar tepat, atau itu akan menarik perhatian. Semua orang setuju. Artinya, peserta ujian ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Kenapa kita tidak membuka segel dan melihat siapa siswa itu? Seseorang mengatakan itu, yang membangkitkan rasa ingin tahu para guru lainnya sekaligus. Awalnya, para guru penandaan tidak diizinkan untuk melihat nama-nama di kertas secara pribadi. Tapi sekarang, karena semua surat kabar telah ditandai, dan semua orang menonton, tidak ada kesempatan untuk menipu. Memikirkan hal itu, guru yang memberi tanda segera mencapai kesepakatan. Mereka membuka segel nama dan melihatnya. Benar saja, nama itu Fang Qiu. Ini benar-benar dia. Meskipun kali ini, dia menyerahkan makalahnya lebih lambat dari 2 kali sebelumnya, tingkat yang benar tidak berkurang. Menyerahkan kertasnya terlambat mungkin karena dia dibatasi oleh aturan. Mengapa semua orang yang bernama Fang Qiu begitu baik? Nama keluarga saya adalah Fang, dan sekarang saya ingin menamai putra saya Fang Qiu. Apakah Anda pikir Fang Qiu ini adalah orang yang menerima feeling pulse calenge? Karena mereka tidak percaya dari lubuk hati mereka, mereka tidak menyebutkannya sejak awal. Sekarang, seseorang telah menyebutkannya. Dan semua orang pasti mulai memikirkannya.
Pada saat ini, orang banyak tidak benar-benar yakin bahwa Fang Qiyu ini bukan yang itu. Adapun Fang Qiyu, setelah dia keluar dari Asosiasi Pemeriksaan Dokter Medis Tiongkok, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan memanggil Feng Xuexin. Halo, Wang Zai. Ketika telepon terhubung, Fang Qiyu langsung memanggil nama panggilan Feng Xuexin, bertanya, di mana Anda? Saya sudah menyelesaikan ujian dan mari kita kembali ke klinik. Jangan panggil aku dengan nama panggilanku. Suara mengeluh datang dari ujung telepon, kamu bisa kembali sendiri. Lagi pula kamu tidak membutuhkan panduanku. Saya ingin tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Di mana kamu? Tanya Fang Qiyu. Kenapa? Feng Xuexin bertanya balik. Aku juga ingin tinggal di sini. Anda bisa membawa saya bersamamu. Saya tidak keberatan menjadi roda ketiga. Fang Qiyu menyeringai. Pergilah, Feng Xuexin berteriak dan menutup telepon. Sial, betapa pria yang menghargai pacarnya daripada temannya. Fang Qiyu menghela nafas. Dia ingat bahwa seseorang juga berkomentar seperti ini. Dia kemudian segera menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Memeriksa waktu di teleponnya, ia mendapati bahwa jam 3 siang baru pukul 3. Yah, kembali saja. Dengan pemikiran di benaknya, ia segera melangkah keluar kota. Lagi pula, perjalanannya tidak jauh. Setelah meninggalkan kota, ia langsung pergi ke hutan lebat tanpa orang dan kemudian mulai bergerak cepat di hutan, menuju ke arah kota Kimen. Bukan karena dia enggan menghabiskan uang, tetapi karena dia harus menggunakan setiap kesempatan sekarang untuk berlatih. Dalam perjalanan kembali ke kota, dia telah berlatih. Bergerak cepat di sepanjang jalan, dia tiba di luar kota segera. Mempercepat, dia berjalan kembali ke klinik sekaligus. Saat ini, tidak ada pasien di klinik. Kamu kembali. Melihat Fang Qiyu yang baru saja memasuki pintu, Su Miaolin, yang sedang duduk di meja teh dan minum teh, segera tersenyum dan bertanya, bagaimana pemeriksaannya? Tidak perlu dikatakan. Fang Qiyu tersenyum dengan dingin dan menjawab, karena ada guru yang sangat baik, ada siswa yang sangat baik juga. Wow! Su Miaolin tertegun sejenak dan kemudian melanjutkan, kamu sudah belajar menyanjung selama perjalanan ini. Baik. Teruslah bekerja keras untuk lebih menyanjung saya dan membuat saya lebih nyaman. Fang Qiyu menjadi terdiam. Ngomong-ngomong, di mana Xiao Feng? Mengapa dia tidak kembali bersamamu? Su Miaolin memandang keluar pintu dengan ragu dan bertanya. Aku ingin kembali bersamanya, tetapi dia menolak. Fang Qiyu menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, berkata, saya tidak terbiasa dengan tempat ini dan tidak bisa berjalan-jalan santai di kota untuk menghargai adat istiadat setempat. Saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi roda ketiga. Dia benar-benar tercerahkan. Mata Su Miaolin menyala, dan dia berkata, tebak, apakah dia akan kembali atau tidak hari ini? Mungkin tidak. Fang Qiyu mengangguk sambil berpikir, dan kemudian menjawab sambil tersenyum, aku khawatir pernikahan putra klan Feng akan diselesaikan hari ini.